Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Pagi ini di dalam peringatan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, mari kita sama-sama membuka dan membaca firman Tuhan bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari peringatan Pentakosta ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Injil Yohanes 14 ayat 18. Kata Yesus di dalam bagian ini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Tetapi Dia akan mengutus Roh Kudus yang akan memelihara, menyertai para murid selama-lamanya. Demikian pula dengan kita orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Ketika saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, percaya kepada Dia, mengundang Dia masuk di dalam hati kita, dan kita dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam hati saudara, di dalam hati saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh penghibur. Alkitab menuliskan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, sebagai roh penghibur, dua hal yang akan Ia kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, sebagai roh penghibur, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada semua orang percaya. Tentu saja mengajarkan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, sebagai roh penghibur, Dia juga akan mengingatkan orang-orang percaya akan semua yang telah Yesus ajarkan. Artinya, Roh Kudus sebagai roh penghibur, Dia akan mengingatkan kita akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita pelajari bersama-sama. Persoalannya adalah, bersediakah kita untuk diajar dan diingatkan oleh Roh Kudus? Ataukah sebaliknya, kita menolak dan kita tidak peduli dengan apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita? Saudara, yang kedua, Roh Kudus adalah penolong. Di dalam Alkitab mengatakan Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara, coba perhatikan baik-baik ayat ini, bahwa Roh Kudus bukan kekuatan Allah, tetapi satu pribadi. Karena itu dikatakan seorang penolong. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang-orang yang memahami bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai kekuatan tanpa dan bukan pribadi. Saudara, saya mengutip dalam satu buku katekisasi saudara. Saya ingin tegaskan kepada saudara, Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan sekedar kuasa dan kekuatan Allah, tetapi Dia adalah satu pribadi dan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah penolong. Dialah yang akan menolong kehidupan kita. Dialah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan terus mendampingi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalani kita mengikut Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
maukah saudara dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus? Maukah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai dan memimpin kehidupan kita? Sebab dialah Roh yang akan menolong kita. Dialah yang akan menghibur kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kepada kami akan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Roh Kudus sebagai roh penghibur yang akan mengajarkan kami hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus sebagai roh penghibur akan mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman Tuhan buat kami. Roh Kudus, roh penolong yang akan mendampingi kami, yang akan menolong kami, yang akan menyertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar terus, memberikan hati kami, membiarkan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang saat ini mendengar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.